Saya pernah bertanya Mas Farid, tapi dia berusaha menghindar dan berusaha juga mencari sebuah kesalahan terhadap diri saya sendiri. Bahkan yang lebih bisa dikatakan sadis, dia pernah menggugurkan anak dari saya. Dengan alasan apa dia mengugur anak? Waktu itu saya nggak tahu pulang kerja. Saya pernah melihat di kamar mandi itu ada darah. Kok banyak darah? Kenapa? Kalau saya, Pak. Dia sampai keguguran. Benar kamu. Benar kamu lakukan itu. Kamu nggak boleh begitu. Saya bawa kantor polisi. Dia bohong, Pak. Dia bohong. Mari, Dia bohong, Pak. Ayo kita keluar. Dia bunuh anak saya, Pak. Dia juga jahat terhadap ibu saya sendiri. Jahat sama orang tua Pak Iya. Beni sendiri. Pernah Tapi sampai jatuh. orang tua Pak Beni tahu kelakuan istri Pak Beni seperti itu tahu? Dulu ibu sempat membela banget ya, karena mungkin tidak mengetahui awal mulanya istri saya seperti itu. Saya bawa ke rumah dan ternyata ibu saya pun pernah diusir. Waktu itu istrinya udah sempat menggugurkan kandungan tanpa alasan medis sama sekali, kemudian berbuat jahat sama mertuanya nih Pak Ustadz. Menggugurkan kandungan itu, kalau itu memang benar-benar menggugurkan dengan kesengajaan, itu sebuah dosa. La taqtulu auladakum min imlaq, ada khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anak-anakmu karena kefakiran. Karena memang susah, nggak punya kehidupan yang layak, dibunuh anaknya, digugurkan. Ini anak kan anaknya dia, kemudian digugurkan, dosa. Ada orang membunuh khasyata imlaq karena takut nanti miskin, takut miskin, bukan karena miskin beneran. Ini dosa juga, apalagi ini suaminya sudah bertanggung jawab bekerja, tidak ada masalah kalau dari aspek ekonomi, ini digugurkan, dosa. Makanya tadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah, orang melakukan kejahatan biasanya akan mudah melakukan kejahatan-kejahatan berikutnya. Tadi dia sudah melakukan kemaksiatan, serong, naudzubillah, zina, ya kan? Kemudian melakukan kejahatan lagi. Kejahatan berikutnya menentang kepada mertua. Padahal mertua itu ibarat orang tua yang harus dihormatin. Kan begitu? Di Quran itu mertua itu sudah ibarat orang tua, harus dihormatin, dilayanin, nggak boleh kasar. Loh ini seperti ini. Jadi bertumpuk. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat kemungkaran, pertama kita hentikan, yang kedua kita lihat. Kalau kita tidak hentikan, maka kemungkaran itu akan nambah lagi, pindah lagi, akan bertambah lagi. Itu Mas Farid. Oke. Lalu kemudian gimana nih Pak Beni hubungan sama istri? Masih terus statusnya masih suami istri, atau Pak Beni ngambil langkah-langkah lain mengingat apa yang dilakukan istri seperti itu? Saya terus terang Mas Farid, dari teman-teman juga banyak menyarankan untuk saya harus pisah. Tapi di sini saya tidak menceraikan dia, dalam artian saya akan memberikan dia sebuah hukuman jerah. Bagaimana rasa sakitnya saya juga akan buat dia menggantung. Statusnya jadi digantung. Betul. Jadi Pak Beni meninggalkan dia tapi tidak menceraikan. Betul. Pak Ustadz nih gimana nih Pak Ustadz? Apa yang dilakukan Pak Beni benarkah atau gimana nih Pak Ustadz? Sebaiknya tidak begitu. Kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah orang yang tidak baik, sudahlah, kita tidak bisa menghukum dia. Karena kita bukan penegak hukum, misalnya begitu. Alangkah baik, langkah yang dilakukan Pak Beni tidak demikian. Bukan membiarkan misah, kemudian dibiarkan. Kenapa ini yang salah? Pak Beni masih berstatus suami. Berarti masih punya kewajiban menafkahi.
masih punya kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, dari dia ini sekarang sudah tidak lagi berhubungan dengan niatan saya pengen menyiksa dia biar dia merasakan. Kita tuh belum tahu bahwa dia itu merasa tersiksa loh. Siapa tahu mohon maaf nih malah dia enjoy. Kan begitu. Nah, wal'iyadzubillah, jangan-jangan ketika tadi ini karena prediksi cerita-cerita di awal bahwasanya telah melakukan hubungan di luar yang sah gitu. Nanti kalau dia hamil di luar dengan Pak Benny, dia ngaku ini adanya Pak Benny, lebih parah lagi. Nah ini makanya dilakukan. Udahlah biarin saja, orang berbuat dolim biarin saja. Yang penting kita berurusan dengan Allah. Kita pengen membangun hubungan dengan Allah dengan baik. Kalau kan di dalam Al-Quran disebutkan in ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik nih Pak Benny, untuk diri kita sendiri kok akan balik. Wa in asatum falaha. Kalau Anda berbuat maksiat, berbuat jahat, nanti tanggung resikonya sendiri. Kita nggak berhak menghukum orang. Allah yang tahu seberapa maksiatnya orang ini, Allah yang akan hukum. Itu. Jadi langkah baiknya selesaikan sajalah. Kalau udah berurusan dia, kita juga akan enak berjalan. Karena nanti kita akan kepikiran, ya kita masih punya apapun deh. Kita nanti pun kalau secara hukum si perempuan karena Pak Benny ini selama berapa tahun dia nggak pernah datang, nggak pernah mengkasih nafkah, nggak pernah ngasih apapun gitu, nggak ada kabarnya, si perempuan juga bisa datang ke pengadilan. Kan gitu. Maka alangkah baik agar kita menjadi orang baik, kita selesaikan sajalah urusan kita dengan orang lain. Kita selesaikan gitu. Itu Mas. Masalah kemudian di dalam waktu dekat ini mungkin gimana caranya buat Pak Benny, amalan apa yang harus Pak Benny lakukan, doa apa yang harus dia panjatkan biar dia bisa mengikis pelan-pelan rasa dendam itu sama istrinya Pak Ustadz. Ya, Pak Benny sholatnya rajin kan? Nanti dirajin ya. Pokoknya rajin sholat. Jadi begini, tidak ada waktu doa yang paling afdal kecuali ketika sholat. Jangan tinggalkan sholat. Kemudian yang kedua, tidak ada waktu lain, Pak Benny bacain Fatihah deh. Kepada siapa? Untuk Pak Benny sendiri. Karena di dalam sebuah riwayat mengatakan Fatihatul Kitab lima quri alahu. Fatihatul Kitab, Fatihah itu untuk niat siapa yang baca. Namanya Fatihah pembuka, biar hatinya Pak Benny dibuka, biar hati istrinya dibuka, atau nggak usah ngomong mantan istri atau istrinya dibuka. Udah, nanti kalau hati kita terbuka itu enak, lega rasanya. Sering baca Fatihah, dikhususkan untuk diri. Ya Allah, saya kok begini ya Allah, mudah-mudahan selesai Al-Fatihah gitu. Ya Pak Benny ya, rajinlah minimal 5 kali, jangan telat sholatnya. 5 kali ini nih, penting ini, sholat itu udah ukuran. Kalau sholat kita tertib, hidup kita tertib. Gitu. Kalau sholat kita bolong-bolong, nanti hidup kita tuh kayak aspal yang bolong-bolong itu. Itu Pak Benny. Ya Mas Mari. Baik. Terus terang Pak Ustadz, sebenarnya jujur saya masih trauma, sangat trauma. Iya. Sampai saat ini juga saya sampai trauma. Karena mungkin pernah mencintai seseorang yang luar biasa. Sampai meninggalkan pekerjaannya Pak Ustadz. Milih istri daripada pekerjaan, kita pahami. Tapi selain baca tadi kita doakanlah. Memang hati itu kadang-kadang didoain. Mudah-mudahan hati kita terbuka, nanti kita dibuka oleh Allah. Trauma-trauma dihilangkan. Caranya begitu. Coba menjauh. Bahasa kitanya hijrah. Pak Benny hijrah nih, ini udah ditinggal sudah. Kita tutup masa lalu, orang ini kita tutup saja, kita hilangkan dari kita. Apa yang pernah melekat di kita coba jauhkan. Mungkin nomor teleponnya sudahlah nggak kita urus. Kalau perlu hubungan tadi dipastikan nih, datang ke pengadilan sudahlah, kita sanggah itu jalan Anda. Karena sudah berkali-kali diingetin nggak bisa jalan, sudah. Saya mau cari di dunia Allah. Itu Pak Benny. Sakit memang, tapi pelan-pelan. Insya Allah, mudah-mudahan kita doakan Pak Benny ya. Tapi
sambil Pak Beni juga usaha. Ya, betul sekali. Terima kasih Pak Ustadz atas nasihatnya. Pak Beni, terima kasih sudah bercerita ke kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi pemirsa di rumah. Jika memiliki kasus yang sama, tidak mengulangi apa yang dilakukan sama apa yang terjadi dengan kehidupan Pak Beni. Satu hal yang paling penting, kita tahu ya Pak Ustadz, ya ini nggak mudah membalikan telapak tangan untuk Pak Beni bisa menghilangkan rasa dendam, tapi setidaknya coba dijalankan apa tadi yang Pak Ustadz sampaikan. Insya Allah itu bisa ngikis pelan-pelan rasa dendam itu. Ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak.